Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Cahaya Putri dari kelas 2A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Institute of Electrical and Electronics Engineers atau yang disebut IEEE. Materi yang akan saya bahas diantaranya yang pertama pengertian, yang kedua pengembangan standar, yang ketiga standar IEEE, yang keempat standar IEEE 802.1x, dan yang kelima kolaborasi standar. Pengertian IEEE itu sendiri yaitu institusi yang melakukan diskusi, riset, dan pengembangan terhadap perangkat jaringan yang kemudian menjadi standarisasi untuk digunakan sebagai perangkat jaringan. Pengembangan standar dari IEEE itu, yaitu diantaranya ada keuntungan yang didapatkan oleh peserta pengembangan standar, terlibat dalam proses pengembangan standar pada tingkat yang lebih dalam dan lebih bermakna, adanya kesempatan mengikuti pemungutan suara dan partisipasi tambahan. Anggota IEEE adalah suatu kekuatan yang mendorong, yang pertama adanya pengembangan standar, menyediakan keahlian teknis dan inovasi, mendorong partisipasi global, dan mengejar kemajuan dan promosi konsep baru yang berkelanjutan. Selanjutnya, standar IEEE itu diantaranya ada Aerospace Electronics, Antennas and Propagation, Batteries, Blockchain, Communication, Computer Technology, Consumer Electronics, Electromagnetic Compatibility, dan lain sebagainya. Selanjutnya, standar dari IEEE itu sendiri ada 802.1 yang disebut LAN atau MAN, yaitu Management and Media Access Control Bridge, 802.2 Logical Link Control, 802.3 CSMI atau CD, standar untuk Ethernet Coaxial atau UTP, 802.4 Token Bus, dan 802.5 atau Token Ring bisa menggunakan kabel STP, dan lain sebagainya. Standar IEEE 802.1x. IEEE 802.1x merupakan salah satu standar keamanan jaringan yang cukup dikenal dan sudah banyak digunakan untuk jaringan wireless. Standar 802.1x merupakan standar keamanan jaringan yang banyak mekanisme untuk autentikasi. Kita dapat memilih di antara beberapa mekanisme tersebut yang sesuai dengan kondisi dan keinginan. IEEE 802.1x itu sendiri disebut Port-Based Authentication, merupakan standar yang pada awal rancangannya digunakan pada koneksi dialog, tetapi pada akhirnya standar 802.1x ini digunakan pula pada jaringan IEEE 802 standar. Lalu implementasi 802.1x sebagai kebutuhan sistem untuk mengimplementasikan suatu sistem 802.1x pada jaringan wireless, maka dibutuhkan spesifikasi yang pertama access point atau AP yang mensupport WPA atau WPA2, yang kedua wireless adapter yang mensupport WPA atau WPA2 untuk autentifikasi klien. Selanjutnya, suatu komputer server untuk back-end authentication server atau radio server. Selanjutnya ada perkembangan standar 802.11. 802.11 standar dasar WLAN mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. 802.11a standar high speed WLAN 5 GHz band transfer data up to 54 Mbps. 802.11b standar WLAN untuk 2,4 GHz transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan standar 802.11. Kelebihannya yang pertama mobilitas sesuai dengan jaringan IP, konektivitas data dengan kecepatan tinggi, frekuensi yang tidak terlisensi, aspek keamanan yang tinggi, instalasi mudah dan cepat, tidak rumit dan sangat murah. Lalu kekurangannya sendiri yaitu bandwidth yang terbatas karena dibagi-bagi berdasarkan spektrum RF untuk teknologi-teknologi lain, kanal non-overlap yang terbatas, efek multipath, interferensi dengan pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, QoS yang terbatas, power control, protokol MAC high overhead. Selanjutnya ada kolaborasi standar. Standar hasil kolaborasi dengan organisasi standar lain misalnya adalah IEEE
ISO atau IEC 24774 TM 2021. Judul standar di atas tersebut adalah ISO IEC IEEE International Standard System and Software Engineering Life Cycle Management Specification for Process Description. Standar ini dibuat hasil kerjasama antara organisasi IEEE dengan organisasi ISO dan organisasi IEC. ISO, yaitu International Organization for Standardization, adalah suatu organisasi atau lembaga nirlaba internasional yang bertujuan untuk membuat dan memperkenalkan standar dan standarisasi internasional untuk berbagai tujuan. Selanjutnya, IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektroteknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.